kalau kita mau traveling kita pasti googling sosmed gitu kan, tanya-tanya rekomendasi. Ada orang yang pengen jalan-jalan tapi nggak bisa. Cuman nothing tulus, kita ternyata apa yang kita lakuin malah ngebikin kita lebih tumbuh. Ini kita kedatangan timnya Aturin ya, dan CEO-nya ini muda banget. Usianya berapa sekarang? Udah masuk 30 sih, udah nggak muda lah ya. Pernah 20 tahun udah CEO ya? 25-an lah mulainya. Namanya Ben Arifo Putra. Oke, banyak anak muda nih yang takut untuk memulai bisnis karena dianggap belum punya pengalaman. Dan ini saya selalu sering dapat keluhan. Gimana waktu dulu yakin dengan tim Aturin ini mengambil langkah terus jadi CEO di usia 20 tahun. Aduh, oke. Oh, ini pertama kali dapat pertanyaan kayak gini dari Mas. Ini Serius harus banget ada nih. value nih. Iya. Sebetulnya awalnya kan karena expertise pribadi kan IT. Background-nya kan saya kan IT Mas Andi. Di Pejajaran ya? Di Unpad, betul. Dan kemudian juga waktu itu aktif Mapala, jadi kita suka keliling-keliling kan. Terus kita menemukan kendala-kendala di lapangan sebetulnya memang. Kalau kita cari informasi itu susah di lapangan. Kalau kita mau traveling kita pasti googling sosmed gitu kan, tanya-tanya rekomendasi. Ya udah kenapa enggak saya bikin platform aja, kombinasiin kesukaan traveling sama expertise di IT gitu kan. Jadi kita bikin lah, awalnya tuh masih direktur wisata sebetulnya, masih sendirian tuh. Kemudian karena kita juga butuh tim untuk kerja lebih lanjut gitu ya, buat lebih kenceng lagi dan yang lebih ngerti di pariwisata, ketemulah sama ini, sama Reza. Ketemu di 2019, ketemu kan, dan kemudian dia juga ada usaha di pariwisata, cukup paham sama pariwisata kan. Jadi dan ini melengkapi apa yang saya kurang gitu. Jadi makanya dari situ karena ada ketemu dua orang, kita lebih komit, lebih positif lagi sih buat idenya ya. Jadi lebih yakin lagi, lebih konsisten ke depannya. Dan dari situ kan nggak lama dari situ pandemi ya. Cuman nothing tulus, kita ternyata apa yang kita lakuin malah ngebikin kita lebih tumbuh pas zaman pandemi. Kalau kan kemarin banyak tuh masih makin merosot gitu ya, tapi Aturin malah pandemi zaman-zamannya kita malah naik gitu, malah dikenal, masuk ke Kementerian Pariwisata pertama kali itu 2020. Jadi awalnya itu sih. Jadi abis itu dari Mas Reza ketemu yang lain pelan-pelan. Fauzi dan jadilah Aturin versi yang saat 2019 dan betul. Pandemi ini yang melesatkan nama Aturin karena saya pas tugas di kementerian semasa pandemi ini yang saya paling kenal dengan konsep virtual tours. Betul. Sebetulnya itu kan itu kalau dibilang sebuah hasil daripada pandemi ya, karena orang nggak bisa keluar, terus akhirnya yang dikembangkan waktu itu virtual tour. Nah ini pengembangan pariwisata dari Mas Reza mungkin dan IT dan kecintaan alam dari Mas Ben Arifo. Nah saya ingin tanya pada saat itu, karena saya juga di sisi pemerintah kan, tantangan apa yang paling besar waktu mengembangkan virtual tour, terutama untuk desa-desa wisata? Karena kita sekarang udah punya 6.000 lebih desa wisata di Jadesa. Tapi kan nggak semuanya bisa dikunjungin. Saya pernah nyoba ngunjungin 50 setahun aja jungkir balik. Iya sih. Nah berarti sebagian bisa saya kunjungin melalui virtual tour. Nah tantangan yang paling besar yang dihadapi waktu itu apa? Ya sebetulnya kan kenapa kita bikin wisata virtual, karena ada demand-nya kemarin ya. Ada orang yang pengen jalan-jalan tapi nggak bisa. Yaudah kita, karena Reza kan salah satu pemandu wisata juga Mas Andi. Jadi relasi pemandu wisata cukup banyak di Indonesia kan. Kita kenal sama pemandu, kita ada wisatawan yang mau jalan-jalan, yaudah kita bikinin aja nih di Zoom gitu kan kemarin. Jadi kita anggota HPI juga Pak ya? HPI juga. Oke. Sama dong sama saya. Kehormatan tapi kalau saya HPI juga. Karena dulu cita-cita saya adalah tour guide. Gitu. Udah, tapi cita-cita setelah jadi pengusaha udah jadi pengusaha yang cukup sibuk waktu. Posko saya. Iya, terus di HIPMI terus di Kadin itu suka bawa tour untuk wisata ke Eropa kemana-mana, terus emang enak dengerin pemandu wisata ini, enak juga kerjaannya ya. Udah dibayar jalan-jalan lagi. Iya betul. Jadi tantangannya apa aja waktu itu? Tantangannya sebetulnya pertama kan dari segi teman-teman pemandunya ya. Mungkin banyak juga mereka tuh yang agak kagok gitu Mas Andi. Kalau virtual kan nggak biasa ya. Mereka kan biasa tatap muka langsung sama wisatawannya kan. Kalau virtual mereka di depan HP, depan laptop kadang agak kagok awal-awal itu. Terus kemudian kedua lebih ke biasanya sinyal ya, internet.
betul. Jadi infrastructure untuk connectivity sama human juga resource-nya. sama SDM-nya. Jadi kemarin tuh banyak yang request ke suatu destinasi tapi kita belum punya pemandunya di situ. Oh, Salah satunya kan juga yang butuh yang bisa siap juga. Mana tuh destinasi yang banyak di request dan belum banyak pemandu wisatanya? Flores. Oh, Flores. Lumayan banyak yang Jadi mau tahu. Labuan Bajo sampai ke sana ya, sampai ke Maumere. Tarantuka, sampai Maumere. Banyak yang mau tentang itu kan. Pengen tour ke sana Iya. pakai virtual. Kita mau tapi lihat-lihat dulu kan, takutnya nanti duitnya sia-sia kalau ke sana. Jadi mereka pengen tanya-tanya dulu tuh lewat Zoom sama si guide-nya kan. virtual tournya itu ya. Itu lumayan banget sih. Kemarin satu pemandu pas hari itu tuh bisa dapat satu hari itu bisa dapat 2 jutaan. Kalau mereka kalau Per trip hari asli paling 500 cuma ribu. 500 ribuan ya, bisa 3 kali 4 kali lipat. Bisa virtual. Satu virtual dia bisa dapat 2 juta. Ya. Sangat-sangat besar sih waktu itu. Itu yang bikin kita juga lumayan melesat waktu itu. Ya saya pertama kenalnya sih di situ waktu jadi menteri. Wah, ini aturin dan ternyata udah banyak sekali mengikuti award dan Iya dan kalau inget pertama kali ketemu Mas Andi itu sama Pak Joshua di Google Play. iya di Google Ya Play di Kokas atau yang dapat soalnya Di Kokas waktu itu aturin. Hidden. Most hidden gem. Tadi mau ngajak Pak Yosua di pagi ada di sini kan. Iya, pas banget. Udah lama nggak ketemu Pak Joshua. Terakhir nih, skill paling penting apa yang harus dimiliki oleh anak muda untuk bisa menjadi pemimpin baik di dunia usaha maupun pemimpin di era sekarang ini? Wah, kalau buat skill sebetulnya masih banyak banget belajar ya karena belum pernah terbiasa bikin bisnis sebelumnya kan. Cuman yang paling pasti lebih ke ini ya, lebih ke kita ngeliat peluang ya. Karena kan saat ini atau juga setiap tahunnya tuh kita coba inovasi terus apa nih yang belum ada dan apa yang bisa kita masukkan baik ke sisi wisatawannya ataupun sisi ke bisnis atau pemerintahnya itu yang coba kita masukin. Jadi ngelihat potensi bisnisnya itu sih dan alhamdulillah dari 25 kita punya banyak rencana nih yang mau kita garapkan. Terus selain itu yang pasti lebih ke ini kali ya, lebih ke negosiasi komunikasi kita juga karena kita butuh banyak banget cari strategic partnership nih Mas Andi. Nah kita juga kan bootstrapping, kita nggak punya dana berlebih. Jadi makanya kita butuh banyak mitra yang bisa ngesokong kita buat masuk ke circle sini, circle itu. Jadi kita butuh banyak masuk ke sana sih. Jadi masuk ke sana sini sih buat relasi, betul network. Tangkas lah ya, agility lah. Agility ya, jadi harus agile, Agile, terus pasti, juga pasti. practical skill ya yang diperlukan dan tentunya melihat peluang usaha.